Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, ibu rasa semuanya hadir ya. Kalau begitu anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita langsung saja belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah anak-anak, kondisi geografis di Indonesia ini kan beragam. Ada wilayah daratan dan juga ada wilayah perairan. Nah, kondisi geografis ini yang menyebabkan beragam pula jenis ekonomi yang ada di masyarakat. Tentu saja keberagaman jenis ini tadi disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis di suatu wilayah tersebut. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, betul sekali. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang membudidaya ikan, ada pula yang berternak ayam, dan juga ada yang bekerja di pabrik. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia kan banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Nah, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama itu ada agraris. Kenapa Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris? Karena Indonesia itu banyak sekali penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Tentu saja usaha agraris ini banyak sekali ditemukan di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak sekali hasil bahan pangan. Nah, hasil pertanian dan perkebunan itu antara lain ada padi, jagung, ubi, kedelai, kemudian sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Dan yang kedua ada peternakan. Apa sih peternakan itu? Peternakan adalah suatu usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contoh dari hasil peternakan adalah ada daging, susu, telur, kemudian ada kulit dan bulu. Nah, peternakan itu dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ada peternakan hewan kecil. Contohnya seperti kelinci, kambing, dan domba. Kemudian yang kedua ada peternakan hewan besar. Itu ada contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, yang terakhir ada peternakan unggas. Peternakan hewan unggas ini misalnya ayam, itik, kemudian burung dan puyuh. Nah, kegiatan peternakan ini dapat dilakukan dalam skala besar maupun kecil. Biasanya usaha peternakan kecil itu dikelola oleh penduduk. Nah, sedangkan usaha peternakan berskala besar itu dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta atau pengusaha. Nah, kemudian yang ketiga ada perikanan. Perikanan itu sendiri dibagi menjadi 2 macam.
yaitu perikanan air darat dan perikanan air laut. Nah, perikanan air darat ini itu sendiri adalah usaha untuk memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat ini terdiri dari perairan air payau dan perairan air tawar. Nah, perairan air tawar ini biasanya dilakukan di sungai, di rawa-rawa, dan di waduk. Nah, jenis ikan yang dibudidaya untuk ikan air tawar ini sendiri itu ada lele, ikan nila, ikan mujair, kemudian gurami. Nah, untuk yang air payau itu biasanya dilakukan di tambak di pinggir pantai. Nah, ikan yang dibudidaya itu biasanya adalah ikan bandeng. Kemudian selanjutnya ada perikanan di air laut. Perikanan air laut itu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, di Indonesia usaha penangkapan ikan di laut itu biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional. Biasanya dilakukan saat musim ikan. Nah, nelayan akan memperoleh banyak sekali jenis-jenis ikan. Bukan hanya ikan, tapi juga bisa mendapat udang, kemudian rumput laut, kemudian ada mutiara dan kerang. Nah, kemudian yang keempat itu ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia itu banyak sekali mengandung barang tambang. Nah, potensi barang tambang yang melimpah ini hendaknya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Barang tambang itu biasanya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Itu contohnya ada emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada barang tambang mineral non logam. Itu contohnya adalah gypsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian yang ketiga ada barang tambang sumber energi. Itu contohnya ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian yang kelima ada kehutanan. Hutan di Indonesia sendiri itu berperan penting sebagai paru-paru dunia. Kemudian selain itu, hutan juga merupakan tempat tinggal dari fauna. Hasil dari hutan Indonesia itu antara lain ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Kemudian yang keenam ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, kegiatan perdagangan ini tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, melainkan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ini ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor sendiri adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Kemudian impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam pasar dalam negeri. Nah, yang terakhir ada perindustrian. Perindustrian ini adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan mentah ini diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Usaha industri ini dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita ketahui banyak sekali jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, tergantung dari kondisi geografis di wilayah tersebut. Tadi ada yang pertama ada agraris. Agraris itu ada pertanian dan juga ada perkebunan. Kemudian yang kedua peternakan. Peternakan itu dibagi menjadi 3 macam, peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Kemudian ada perikanan. Perikanan juga dibagi menjadi 2 macam, perikanan perairan darat dan perairan laut. Kemudian ada pertambangan,
ada kehutanan, ada juga perdagangan dan perindustrian. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi. Berdoa selesai. Mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.